Assalamualaikum Ananda Soleh Soleha kelas 3 Wahdat. Sobahul khair semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Yuk kita mulai sama-sama untuk membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai satuan waktu. Ya, sebelumnya silahkan disiapkan dulu ya buku catatan dan alat tulis kalian, dan silahkan mencatat apa yang kalian rasa penting supaya kalian gampang untuk mengingatnya ya. Satuan waktu. Ya, satuan waktu itu ada 3 ya, yaitu jam, menit, dan juga detik. Pasti kalian semua udah tahu ya, dan ini sudah dipelajari di kelas 2 ya kan. Sedangkan alat untuk mengukur waktu yang biasa kita gunakan yaitu jam. Selain jam ada lagi ya yang lainnya, tapi di sini kita akan membahas tentang jam. Nah, di sini jam itu dibedakan menjadi 2, yaitu jam analog dan juga jam digital. Nah, jam analog itu seperti apa? Jam analog itu adalah jam yang biasa kalian lihat ketika di rumah ya, misalnya jam dinding atau jam tangan juga ada juga yang analog. Nah, kalau jam analog itu biasanya lebih bercirikan, yaitu ada jarum panjang, jarum pendek, dan juga jarum detik. Nah, sedangkan jam digital sendiri itu biasanya digunakan pada jam tangan. Nah, kalau jam digital itu langsung tertulis angkanya ya, sekarang menunjukkan jam berapa gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk membaca jam analog. Ini udah pernah di kelas 2 ya. Kita ingat-ingat dulu ya sekarang supaya nggak lupa. Ya, Ananda Soleh Soleha. Kali ini kita akan mengulang sedikit materi di kelas 2 yang sudah pernah kalian pelajari ya, yaitu cara membaca jam analog. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jam analog itu adalah jam yang biasa digunakan kita ya sehari-hari, biasa untuk jam dinding. Nah, pada jam analog itu ada 2 ya jarumnya. Jarum panjang itu menunjukkan menit, dan jarum yang pendek itu menunjukkan jam. Sedangkan ada lagi satu jarum yaitu yang berdetak. Yang berdetik itu dia menunjukkan detik, tapi kali ini kita tidak memakai jarum yang detik itu, kita pakai jarum panjang dan jarum pendeknya saja ya. Sekarang kita akan coba membaca jam yang pertama. Nah, kita lihat di sini ya, kita akan membaca dari jarum panjang atau jarum pendeknya dulu ya. Jarum pendeknya dulu ya yang kita baca. Oke, kita lihat jarum pendeknya menunjukkan angka berapa nih? Angka 7, berarti kita dapat menuliskan 07.2. Sekarang menitnya kita lihat. Nah, menitnya ini yang jarum yang panjang ya. Nah, jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Nah, kalau menunjukkan angka 12, berarti di sini kita bisa bilang dia menjadi menitnya yaitu menit 00. Jam 7.00 gitu ya. Oke, yang kedua. Sekarang kita lihat jarum pendeknya. Dia menunjukkan angka berapa? 8, angka 8, berarti jam 8. Menitnya sekarang. Nah, kalau membaca menit itu dia angka 1 ini kita baca sebagai 5. Jadi 5, 10, 15. Nah, kalau di angka 3 berarti dia 15 menit. Berarti ini adalah jam 8 lewat 15 menit. Atau jam 8 lebih 15 menit gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga. Kita lihat jarum pendeknya menunjuk ke arah mana? Ke angka berapa? Angka 1. Berarti jam 1 lebih berapa ya? Yuk kita hitung. Ini kita hitung 5 ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Berarti jam 1 lewat 30 menit. Ya, sampai sini sudah ingat ya gimana cara membaca jam analog ya.
Nah, setelah kalian sudah ingat tadi ya gimana caranya membaca jam analog itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hubungan antara jam, menit, dan juga detik. Ya, silakan disimak video berikut ini. Jika ada yang perlu dicatat, silakan kalian catat ya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara jam, menit, dan juga detik. Nah, di sini Ustazah punya hubungannya, nanti kalian bisa catat ya. Nah, di sini 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, untuk pengerjaan soalnya, jika jam diubah menjadi menit, maka dia dikali 60. Jika menit diubah menjadi detik, maka dia dikali 60. Jika jam diubah menjadi detik, maka dikali 3600. Nah, ini kalian bisa catat dulu. Nanti setelah itu baru Ustazah memberikan contoh. Silahkan dicatat dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ya. Nah, contoh yang pertama, 2 jam itu sama dengan berapa menit? Nah, untuk mengerjakannya tadi dikali ya. Sekarang jam ke menit itu dikali berapa menurut catatan kalian tadi? Dikali 60, berarti 2 dikali 60 sama dengan berapa ya? 120. Nah, berarti 2 jam sama dengan 120 menit. Langsung kita tuliskan di sini ya. Nah, 2 jam berarti sama dengan 120 menit. Yang kedua, 2 menit sama dengan berapa detik? Nah, sesuai catatan kalian tadi, 2 dikali 60 sama dengan 120. Berarti 2 menit itu sama dengan 120 detik. Nah, gitu ya. Sekarang yang ketiga, 2 jam sama dengan berapa detik? Nah, sesuai catatan kalian tadi diapain ini kalau jam ke detik? 2 dikali 3600 detik sama dengan berapa ya? Coba kita kalikan yuk di bawah. 36 dikali 2. Nah, kalau perkalian ini ya, kalian bisa tidak mengikutkan nolnya dulu. Nanti kalau udah dapat hasilnya baru kalian tambahin nolnya ya. Ini contohnya. 6 dikali 2 12. Kita simpan 1 di sini. 3 dikali 2 6 ditambah 1 7. Nah, ada nolnya 2 tadi ya, langsung kita tambahkan. Berarti 2 dikali 3600 sama dengan 7200. Nah, bisa kita tuliskan di sini, berarti 2 jam sama dengan 7200 detik. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian bagaimana jika dibalik? Nah, tadi kan kita sudah membahas jika jam ke menit gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika menit diubah menjadi jam? Nah, kalau tadi dikali, berarti sekarang dibagi. Menit menjadi jam itu dibagi 60. Detik menjadi menit dibagi 60. Detik menjadi jam dibagi 3600. Nah, ini silahkan kalian catat ya, supaya kalian tidak lupa gitu ya. Silahkan dicatat dulu ya. Sekarang kita bahas contohnya ya, supaya lebih paham. Sekarang contoh yang pertama, 120 menit sama dengan berapa jam? Ya, tadi caranya nih ya, menit ke jam, berarti menit ke jam itu dibagi 60. Berarti 120 dibagi 60. Kita pakai pembagian porogapit ya. 120 bagi 60. Karena nolnya sama-sama 1, bisa kita coret. Jadi yang tersisa adalah 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 6 12, kurang hasilnya 0 ya, habis. Berarti jawabannya adalah 2. 120 dibagi 60, jawabannya adalah 2. Berarti 120 menit sama dengan 2 jam. Itu ya. Contoh yang kedua, 180 detik sama dengan berapa menit? Nah, kita lihat detik ke menit.
detik ke menit dibagi 60, berarti 180 dibagi 60 sama dengan, kita pakai cara progapit lagi, dibagi 60. Nah, nolnya bisa kita coret lagi ya, karena jumlahnya sama-sama 1. Sekarang 18 dibagi 6, hasilnya 3. 3 dikali 6, 18. Kita kurangkan, habis ya. Nah, hasilnya adalah 3. Berarti 180 dibagi 60 sama dengan 3. Berarti 180 detik sama dengan 3 menit. Sekarang contoh yang ketiga. 3600 detik sama dengan berapa jam? Nah, detik ke jam berarti dibagi 3600. Berarti 3600 dibagi 3600. Hasilnya berapa nih? Angkanya sama, berarti hasilnya adalah 1. Nah, berarti 3600 detik sama dengan 1 jam. Ya. Dari contoh ini dan contoh yang sebelumnya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Nah, sekarang masuk ke contoh yang berikutnya. Nih, Ustazah punya 2 contoh, kita kerjakan yang nomor 1 dulu ya, yang pertama. Oke, yang pertama soalnya adalah 2 jam lebih 45 menit sama dengan berapa menit? Nah, kalau ada 2 satuan gini ya, seperti biasa berarti kita akan memisahkan dia ya, menjadi 2 jam 45 menit. Kita pisahkan dia, berarti ada yang 2 jam, ada juga yang 45 menit. Nah, sekarang karena yang ditanya adalah menit, ya kan? Menit ya. Berarti yang jam kita ubah dulu menjadi menit. Nah, 2 jam jika diubah menjadi menit berarti diapain ya? 2 dikali 60 menit ya. Berarti sama dengan 120. Kemudian ini 45 menit, apa perlu diubah? Tidak ya, karena sudah sama-sama menit satuannya. Nah, kalau sudah sama-sama menit seperti ini berarti kita tinggal menjumlahkan. Berarti 120 menit ditambah 45 menit. Berapa ya hasilnya? Yuk coba kita jumlahkan. 120 ditambah 45. 0 ditambah 5, 5. 2 tambah 4, 6. 1 turun. Jadi 165 menit. Nih jawabannya. Langsung kita isikan ke atas, berarti 2 jam 45 menit sama dengan 165 menit. Itu ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. 8 jam lebih 20 menit sama dengan berapa menit? Lagi-lagi kita akan memisahkan dia menjadi 2 bagian. Berarti ada yang 8 jam, ada juga yang 20 menit. Nah, karena yang diminta adalah menit, berarti jam kita ubah dulu menjadi menit. Berarti 8 dikali 60. Berapa ya 8 dikali 60? Hasilnya 48. Atau 480 ya, karena dia ada nolnya di belakang. Ini 480 menit. Nah, berarti karena sudah satuannya sama-sama menit, yang 20 menit tidak perlu diganti ya. Langsung kita jumlahkan. 480 ditambah 20 sama dengan. Yuk kita jumlahkan, susun ke bawah ya, biar lebih mudah. 0 ditambah 0, 0. 8 ditambah 2, 10. Simpan 1, 1 tambah 4, 5. Berarti hasilnya adalah 500 menit. Langsung kita isikan ke atas, berarti 8 jam 20 menit sama dengan 500 menit. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang lainnya ya. Nah, ini contohnya adalah kebalikan dari contoh yang sebelumnya.
Yang ditanyakan di sini adalah 80 menit sama dengan titik-titik jam dan titik-titik menit. Jadi ini kebalikannya, yang ditanyakan adalah berapa jam berapa menitnya. Kalau kebalikannya seperti ini, gampang ya caranya. Karena ini hubungannya adalah menit dengan jam, berarti hubungannya adalah 60. Kalau menitnya ingin diubah menjadi jam, berarti dibagi 60. Berarti 80 dibagi 60. Kita bisa pakai cara porogapit ya, atau pistol. 80 dibagi 60. 80 dibagi 60 hasilnya 1. 1 dikali 60 hasilnya 60. Dikurang 0 dikurang 0, 0. 8 dikurang 6 hasilnya 2. Nah, di sini 20 udah nggak bisa dibagi lagi ya sama 60. Jadi di sini yang atas ini menunjukkan jamnya, kemudian yang bawah ini menunjukkan menitnya. Ya, saya kasih catatan di sini menunjukkan jam. Nah, yang bawah menunjukkan menit. Oke, berarti 80 dibagi 60 sama dengan 1 jam lebih 20 menit. Kita tuliskan di atas ya. Berarti sini 1 jam lebih 20 menit. 80 menit sama dengan 1 jam lebih 20 menit. Sekarang yang kedua, 170 menit sama dengan berapa jam dan berapa menit? Oke, langsung aja kita bagikan. 170 menit dibagi 60. Oke, kita pakai cara porogapit lagi. 170 menit dibagi 170 dibagi 60 hasilnya 2. 2 dikali 60 hasilnya 120. Kita kurangkan ya, 0 kurang 0, 0. 7 dikurang 2 hasilnya 5. 1 dikurang 1 hasilnya habis ya. Berarti sisanya adalah 50. Apakah 50 bisa dibagi 60? Nggak bisa ya. Nah, kalau nggak bisa berarti sudah stop. Berarti jawabannya adalah ini ya, yang atas menunjukkan jam, yang bawah menunjukkan menit. Nah, jawabannya berarti 2 jam 50 menit. 2 jam 50 menit. Nah, kita langsung masukkan di sini, berarti sini jawabannya adalah 2 jam 50 menit. Ya, gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, itu tadi ya penjelasan dari Ustazah bagaimana cara membaca jam dan hubungan antara jam, menit, dan juga detik. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan kalian menanyakan langsung kepada Ustazah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.